Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jalan mulus Sintayong bersama skuad Garuda. Ramadan Sananta dipinjamkan ke skuad senior. Bima Sakti diminta tiru cara Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia beberapa hari lagi akan kembali menghibur para penggemar sepak bola di tanah air. Skuad Garuda akan kembali berlaga dalam agenda FIFA Matchday September ini. Seperti biasa, pemain dari Persija Jakarta masih menjadi favorit pelatih asal Korea Selatan, di mana di tim senior, Shin memanggil nama Aji Kusuma sebagai perwakilan dari Persija. Namun ia memborong 7 pemain macan Kemayoran ke dalam skuad Timnas U23. Biasanya hal ini akan menimbulkan polemik antar pihak timnas dan klub. Namun kali ini hal itu bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi. Pasalnya, Thomas Doll memastikan diri bahwa dirinya akan melepas anak asuhnya yang mendapat panggilan dari Timnas Indonesia. Keputusan itu diambil sebab pekan depan akan memasuki jeda internasional. Shin Patinama berhasil membawa timnya Viking FK kudeta puncak klasemen Liga Norwegia, di mana kepastian itu datang setelah Viking FK bermain imbang dengan skor 1-1 kontra Valorant di Stadion RS Bank Arena. Shin Patinama tampil gemilang pada laga tersebut. Bahkan penampilannya pada menit ke-5 sempat membuat decak kagum para penonton atas aksinya, yang pada mengecoh 2 pemain Valorant saat menggabankan bola dari serangan balik. Tak hanya itu, Shin Patinama juga kerap kali membantu serangan Viking FK. Momen Shin pun hadir pada menit ke-62, di mana umpannya berbuah gol untuk Viking FK. Meski bermain imbang, raihan 1 poin itu berhasil mengantarkan Viking FK ke puncak klasemen sementara Elite Serie atau Liga Norwegia dengan raihan 45 poin atas 20 laga. Mengingat Asnawi Mangkualam harus membela timnas di FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada 8 September ini. Back Jeonnam Dragons yang juga kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya dilepas klubnya di Kelektu untuk pulang ke tanah air. Kabar ini pun diumumkan secara resmi di official Instagram mereka @JeonnamDragons_LC. Dalam unggahan tersebut pula Jeonnam Dragons mengumumkan bahwa Asnawi Mangkualam akan terbang ke tanah air pada Senin 4 September ini. Sementara tampak dalam postingan Asnawi Mangkualam, dirinya sedang berada di Bandara Internasional Incheon untuk berangkat ke Indonesia. Namun yang mengejutkan, Asnawi tampak memberi isyarat bahwa ia sedang kelelahan. Di sisi lain, Asnawi mendapatkan banyak dukungan dari K-Nets, bahkan hingga membawa nama Sintayong. Nadeo Argawinata akan langsung bergabung dengan pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia usai membela Borneo FC menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu kemarin. Ia pun ingin segera berlatih bersama Sintayong dan rekan-rekannya, yakni untuk mempersiapkan diri menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Ia mengaku sudah siap kembali bergabung dengan skuad Garuda. Lebih dari itu, Nadeo juga berharap dukungan dari masyarakat Surabaya untuk memenuhi tribun stadion saat Indonesia menjamu Turkmenistan nanti. Nadeo pun percaya dukungan pemain ke-12 akan menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia akan segera kembali menghibur penggemar sepak bola tanah air dalam rangka FIFA Matchday September ini. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun telah menunjukkan antusiasme mereka untuk menghadapi tantangan dari tim asal Asia Tengah ini. Salah satunya adalah gelandang Mark Klok yang saat ini sepenuhnya fokus pada skuad Garuda. Klok menjelaskan bahwa pertandingan melawan Turkmenistan memiliki signifikan yang besar baginya. Ia ingin berperan aktif dalam membantu Timnas Indonesia memperbaiki posisi mereka di peringkat FIFA saat ini, yang mana berada di urutan ke-150. Jika mereka mampu mengalahkan Turkmenistan, maka peluang besar bagi Indonesia untuk naik peringkat akan terbuka lebar. Menatap serius kualifikasi Piala Asia U23, Sintayong memanggil kekuatan terbaik termasuk pemain abroad seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Sintayong memanggil sejumlah pemain muda berpengalaman di kompetisi lokal atau Liga 1. Keputusan Sintayong itu nyatanya membuat takjub media asal Cina Taipei yakni Gogo. Dengan komposisi tersebut, Gogo menyebut bahwa Garuda Muda akan sangat merepotkan timnas mereka. Sebab menurutnya, Garuda Muda akan mengganas di turnamen tersebut.
Google memuji bahwa tim asuhan Sintayong ini cukup kuat. Terlebih lagi beberapa pemain sudah memiliki pengalaman di level senior bersama Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto menyatakan kesiapan timnya jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda baru akan bertanding pada 11 September melawan Timnas China Taipei. 3 hari berselang, Indonesia kemudian ditantang oleh Timnas Turkmenistan U23. Namun, sebelum menghadapi Indonesia, China Taipei dan Turkmenistan bakal saling bentrok terlebih dahulu pada 6 September 2023. Dalam hal ini, Nova Arianto pun melihat situasi tersebut jadi keuntungan buat skuad Garuda karena bisa melihat taktik apa yang akan dipakai. Lebih dari itu, melihat materi pemain saat ini, Nova pun cukup optimis Garuda Muda bisa melewati adegan lawan-lawannya di grup K kualifikasi Piala Asia ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 3 penyerang untuk laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Ada Aji Kusuma dari Persija Jakarta, Dimas Derajat dari Persikabo 1973 dan Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC. Di sisi lain menurut pelatih Persikabo, Dimas Derajat mengalami masalah pada hamstringnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah memanggil Ramadan Sananta? Di sisi lain, melihat kondisi sekarang, Sintayong sepertinya condong meloloskan Timnas U23 ke Piala Asia U23 2024. Dan Ramadan Sananta diprediksi tak akan dipinjamkan ke Timnas Indonesia Senior. Sebab tenaga penyerang Persis Solo itu lebih dibutuhkan Timnas Indonesia U23 yang bertekad lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Diketahui, salah satu calon lawan skuad Garuda Muda yakni China Taipei sudah melakukan persiapan sejak 24 Agustus. Bahkan kini mereka akan melanjutkan TC tersebut di negeri tetangga Indonesia, Malaysia. China Taipei pun juga sudah mempersiapkan sebuah laga uji coba kontra Timnas U23 Malaysia. Artinya, Zheng Thailand akan adu taktik dahulu dengan Elangon Ella Farasan sebelum akhirnya bertemu dengan Sintayong. Akan tetapi belum diketahui kapan laga uji coba tersebut dilangsungkan. Beberapa waktu yang lalu Bima Sakti membeberkan fakta yang mengejutkan jika ia kapok memanggil para pemain keturunan untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Rupanya, metode pengajaran yang dilakukan pelatih tersebut salah karena Bima Sakti hanya memantau pemain keturunan hanya melalui cuplikan video saja, sehingga ia merasakan kekecewaan setelah melihat hasilnya secara langsung. Menurut mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang memiliki pengalaman yang tinggi pada urusan hal pemanggilan untuk para pemain keturunan, menyebut apa yang dilakukan Bima Sakti tidak menggunakan prosedur yang sesuai. Ia lantas mencontohkan Sintayong, bagaimana sebelum melakukan pemanggilan atau membidik pemain naturalisasi, telah dilakukan riset oleh tim, baru kemudian diajukan. Dari keduanya bisa dilihat perbedaan yang mencolok mengenai cara Bima Sakti dan Sintayong ketika melakukan pemanggilan pemain diaspora yang sangat kontras terjadi. Sehingga menurut Hassani Abdul Ghani apa yang dilakukan Bima Sakti dianggapnya kurang profesional dan justru menimbulkan kontroversial.